wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Purwaningsih. Saya adalah dosen program studi Diploma 3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul. Saya mengampu mata kuliah keperawatan maternitas dengan kode mata kuliah KEP 5.06. Pada kesempatan ini, saya berkesempatan membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan gambaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas dengan kode KEP 5.06. Penempatan mata kuliah ini pada semester 3 dengan beban studi 3 SKS, yaitu teori 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen, di mana saya bertindak sebagai ketua tim. Deskripsi mata kuliah keperawatan maternitas adalah mata kuliah ini membahas konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil, baik yang fisiologis dan patologis, konsep asuhan keperawatan intranatal, konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir, konsep asuhan pada ibu postpartum, konsep keluarga berencana, dan konsep kesehatan reproduksi, serta konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Kegiatan pembelajaran dirancang dengan menggunakan metode seramah, diskusi, penugasan, dan praktikum di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menguasai konsep dasar asuhan keperawatan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu postpartum. 2. Mampu menguasai teknik dan prosedur asuhan keperawatan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu postpartum, dan perawatan bayi baru lahir. 3. Mampu melaksanakan prosedur asuhan keperawatan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu postpartum, dan perawatan bayi baru lahir dengan memperhatikan aspek fisik, psikologis, dan sosial sesuai dengan standar praktik keperawatan maternitas. 4. Mampu menguasai konsep anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita. 5. Mampu menguasai patofisiologi penyakit sistem reproduksi. 6. Mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada masalah dan penyakit sistem reproduksi. 7. Mampu menguasai konsep keluarga berencana. Adapun penilaian pada mata kuliah keperawatan maternitas ini meliputi komponen kognitif, afektif, dan psikomotor. Berikut cuplikan kegiatan perkuliahan praktik di laboratorium mata kuliah keperawatan maternitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran kita belajar pijat oksitosin ya. Materi sudah kita pelajari di kelas. Apakah masih ingat materinya? Masih? Ya, baik. Apa yang dimaksud dengan pijat oksitosin? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu.
Ya, silakan Mbak Fasdila. Pemijatan oksitosin adalah pemijatan yang dilakukan di sepanjang tulang belakang yang dapat melancarkan ASI pada ibu menyusui. Ya, bagus sekali ya Mbak Fasdila, tadi sudah tepat menjawab apa yang dimaksud dengan pijat oksitosin. Ya, lalu bagaimana proses kerja hormon oksitosin? Siapa yang masih ingat? Ya, silahkan Mbak Sinta. Pada saat menyusui, sang bayi menghisap puting payudara ibu. Kemudian sel saraf yang ada di payudara mengirimkan sinyal kepada otak, kepada kelenjar hipotalamus untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Ketika jumlah hormon oksitosin meningkat, maka mengeluarkan kontraksi sehingga sel yang ada di payudara dan saluran ASI mengeluarkan ASI melalui puting payudara ibu. Oke, bagus sekali ya Mbak Sinta, tadi sudah menjawab bagaimana sistem kerja hormon oksitosin untuk memperlancar keluarnya ASI ya. Lalu ada hal yang penting lagi yang perlu kita ketahui adalah bagaimana efek oksitosin ya terhadap ibu yang menyusui. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan Mbak Ervin. Jadi pijat oksitosin ini bisa memberikan manfaat pada tubuh si ibu seperti menghilangkan stres, kemudian membuat tubuh lebih rileks, kemudian bisa meningkatkan kualitas tidur pada ibu, dan yang terakhir bisa mengembalikan keseimbangan hormon pada si ibu. Ya, baik, bagus Mbak Ervin. Ya, baik. Alhamdulillah ini masih bagus ya, masih ingat semuanya ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti bagaimana urutan atau prosedur pijat oksitosin. Ya, baik, untuk langkah-langkah pemijatan oksitosin kita butuh alat. Alat yang pertama adalah bantal untuk menyangga pasien, kemudian 2 handuk bersih, lalu ada 1 washcloth, kemudian baby oil, dan 1 baskom untuk air hangat. Ya, baik. Sebelum kita melakukan pijat oksitosin, terlebih dahulu pasien kita lepas baju bagian atas, kemudian kepala pasien atau pasien dianjurkan untuk bersandar dalam kondisi yang rileks. Yang rileks Bu? Ya, seperti itu. Nah, kemudian pasien tidak menggunakan bra. Ya, kita buka area bagian punggung. Langkah berikutnya kita cuci tangan. Lalu kita olesi menggunakan baby oil. Kita ratakan. Lalu kita pijat bagian leher. Nanti di sini ada tulang leher yang menonjol. Lalu kita 2 jari kita tarik di titik ini dengan menggunakan gerakan melingkar kecil-kecil 3 sampai 5 kali siklus putaran. Bagian leher, kalau sudah 5 kali, kita lakukan pengurutan dari tempat pijatan tadi selama 3 sampai 5 kali siklus. Lalu langkah yang kedua, kita akan melakukan pijatan bagian bahu. Ya, kita lakukan pijatan seperti tadi. Kita tarik area bahu dari leher, kemudian dengan gerakan melingkar kecil-kecil ke arah bahu sebanyak 3 sampai 5 kali putaran.
kecil-kecil dari leher sampai ke bahu. Setelah 3-5 siklus, kita lakukan pemijatan atau pengurut dari tempat pemijatan tadi ke arah bahu dari leher. Lalu gerakan yang ketiga itu gerakan di tulang belikat. Kita pastikan dulu tulang belikatnya. Nah, kemudian kita lakukan gerakan seperti tadi, yaitu gerakan melingkar kecil-kecil menyusuri tulang belikat sebanyak 3-5 kali siklus. Ya, kita lakukan sebanyak 3-5 kali siklus. Lalu ketika sudah 3-5 kali putaran, kita lakukan gerakan lurus menyusuri tempat pemijatan tadi dari tulang leher sampai ke tulang belikat. Lalu gerakan yang keempat, dari tonjolan tulang bagian belakang, kemudian kita ambil 2 jari di bawah dan 2 jari ke kanan dan ke kiri, menyusuri ruas tulang belakang dari atas ke bawah dengan gerakan melingkar kecil-kecil sebanyak 3-5 kali siklus atau 3-5 kali putaran. Kita ulangi lagi dari atas sebanyak 3-5 kali putaran. Kalau sudah 3-5 kali putaran, kita lakukan pengurutan dari tempat pijatan tadi dari atas ke bawah selama sebanyak 3-5 putaran. Lalu langkah yang kelima, kita menggunakan buku-buku jari kita dengan membentuk hati, ya, membentuk hati dari bawah lalu ke samping, lalu naik lagi sebanyak 3-5 kali putaran. Kalau sudah, kita lakukan pengurutan di tempat tadi, ya, dari bawah ke atas, kemudian ke samping, kemudian ke bawah sebanyak 3-5 siklus. Langkah terakhir, ketika sudah selesai pemijatan, kita bersihkan baby oilnya ini dengan menggunakan air hangat, ya, biar bersih. Nah, kemudian pasien nanti bisa langsung mandi. Dan anduk ini dipakai untuk menutup bagian payudara. Kita alasi biar tidak langsung mengenai bantal yang dipakai. Ya, demikian prosedur pemijatan pijat oksitosin pada ibu postpartum untuk melancarkan produksi ASI. Siapa yang ingin mencoba, silahkan
Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Sinta. Langsung saja. Ya, silahkan. Pertama-tama setelah kita menyiapkan alat, pastikan pasien atau ibu dengan posisi rileks. Setelah itu pasang bantal dan alasi handuk untuk menutupi bagian payudara. Kemudian ibu boleh bersandar di bantal, posisinya rileks saja ya Bu. Setelah itu kita mencuci tangan. Setelah itu kita gunakan baby oil, lalu ratakan pada punggung ibu. Setelah itu kita cari benjolan yang ada bagian kayak duduk bagian leher. Pada bagian leher ini kita lakukan pijatan dengan arah memutar kecil-kecil sebanyak 3-5 kali. Setelah itu kita pijat halus bagian leher, membuat garis lurus sebanyak 3-5 kali. Kemudian kita pijat bagian bahu dengan gerakan yang sama, yaitu memutar kecil-kecil sebanyak 3-5 kali dengan menggunakan jari. Setelah 3-5 kali putaran, lalu kita pijat dengan gerakan lurus panjang bahu sebanyak 3-5 kali. Setelah itu kita mencari tulang belikat. Setelah itu kita lakukan pijat memutar mengikuti tulang belikat dengan gerakan yang sama, yaitu pijatan memutar kecil-kecil sebanyak 3-5 kali. Setelah itu kita pijat lurus mengikuti tulang belikat sebanyak 3-5 kali. Kemudian kita mencari tonjolan tulang yang di belakang dan di lutut dengan 2 jari. Setelah itu pijatan memutar gerakan kecil-kecil sampai lurus ke bawah. Lakukan 3-5 kali. Setelah itu kita lakukan pijatan lurus dari atas hingga bawah sebanyak 3-5 kali. Kemudian kita gunakan buku-buku jari untuk pijatan membentuk lock sebanyak 3-5 kali. Setelah itu kita pijat lurus sama seperti membentuk lock. Sesudah itu kita bersihkan menggunakan air bersih agar tidak ada tersisa baby oil yang menempel pada punggung ibu. Kemudian kita keringkan menggunakan handuk bersih. Ya, baik, seperti itu.
Ya, bagus ya Mbak Sinta ya sudah mempraktekkan pijat oksitosin. Ya, baik, tadi Mbak Sinta sudah melakukan praktek pemijatan oksitosin. Tolong yang lain juga memperhatikan ya. Nanti satu-satu maju untuk mempraktekkan pijat oksitosin. Ya, baik, karena semuanya sudah melakukan praktek pemijatan oksitosin dan semuanya juga sudah bagus ya. Nanti tolong untuk keterampilan ini saudara bisa berlatih terus ya, sehingga nanti ketika praktek klinik di rumah sakit saudara bisa langsung mempraktekkan kepada pasien dengan postpartum. Ya, karena ini sudah cukup, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan rasa syukur ya, kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Demikian Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.